Hujan baru saja berhenti ketika truk cold diesel yang dikendarai Mang Ujang masuk ke rest area kilometer ke-47. Aspal masih basah, lampu-lampu kuning di sepanjang parkiran memantulkan genangan air seperti minyak. Di kejauhan terdengar suara rem angin truk lain yang sedang berhenti satu persatu. Raka mengusap wajahnya yang lengket oleh debu jalanan. Sejak sore mereka membawa muatan keramik dari Cirebon menuju Surabaya. Punggungnya pegal, matanya panas karena terlalu lama menatap lampu kendaraan dari arah berlawanan. "Turun dulu, makan," kata Mang Ujang sambil mematikan mesin. Suara mesin yang mati membuat malam terasa lebih sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dari semak belakang rest area dan dengung gardu listrik yang kadang berbunyi pelan. Raka turun dari truk sambil meregangkan badan. Angin malam terasa dingin dan membawa aroma khas jalur Pantura Solar, tanah basah, dan asap rokok. Di ujung rest area berdiri warung sederhana beratap seng. Lampunya terang sendiri dibanding bangunan lain di sekitar situ. Sebuah papan kayu bertuliskan, "Sambal Sio Eka, Pak Wiryo. Buka 24 jam warung." Itu ramai. Beberapa sopir truk duduk lesehan sambil makan. Ada yang tertawa keras, ada yang diam menatap jalan. Asap nasi hangat bercampur aroma cabai bakar menyebar sampai parkiran. "Masih rame aja," gumam Raka. Mang Ujang hanya mengangguk kecil. "Makan di sini enak, tapi jangan banyak ngomong kalau udah tengah malam." Raka tertawa kecil. "Kenapa?" "Takut setan." Mang Ujang tidak menjawab. Ia langsung berjalan menuju warung. Begitu masuk, hawa hangat langsung terasa. Dinding warung terbuat dari papan kayu tua yang mulai menghitam karena asap dapur. Sebuah televisi kecil menggantung di pojok ruangan, menyiarkan dangdut dengan suara kresek-kresek. Di belakang meja kasir, berdiri seorang pria kurus berusia sekitar 50 tahun. Rambutnya mulai putih, wajahnya cekung, tetapi senyumnya ramah. "Wah, Mang Ujang datang lagi," katanya. "Iya, Pak Wiryo." "Biasa." Pak Wiryo tersenyum, lalu menoleh ke Raka. "Kernet baru?" "Iya, Pak," jawab Raka sopan. "Makan yang banyak, sambalnya baru diulek." Entah kenapa aroma sambal itu langsung membuat perut Raka semakin lapar. Pedas cabai dan bawang mentah bercampur aroma jeruk limau terasa kuat sekali. Mereka duduk di tikar dekat jendela di luar. Truk-truk besar berjejer seperti hewan raksasa yang sedang tidur. Tak lama kemudian, Bu Sari datang membawa 2 piring nasi, ikan goreng, tahu tempe, dan sambal coek dalam cobek batu kecil. "Silakan, Nak," katanya lembut. Bu Sari terlihat lebih tua dari Pak Wiryo. Wajahnya pucat, matanya seperti kurang tidur. Raka langsung menyendok sambal. Pedas, tapi anehnya bukan pedas yang menyakitkan. Hangatnya seperti menyebar pelan ke tubuh. Rasa kantuk yang tadi menempel di kepala mendadak hilang sedikit demi sedikit. "Enak, Pak," kata Raka sambil makan cepat. Pak Wiryo tersenyum kecil dari balik meja kasir. Banyak sopir bilang begitu. Di luar, terdengar suara klakson panjang. Sebuah truk trailer baru masuk parkiran. Warung makin ramai. Beberapa sopir mulai bercerita tentang kondisi jalan malam itu. Ada yang mengeluh rem panas, ada yang mengaku hampir menabrak motor tanpa lampu. Raka menikmati suasana itu. Rest area seperti dunia kecil yang tidak pernah tidur. Orang datang dan pergi membawa cerita masing-masing. Namun semakin malam, suasananya berubah perlahan. Satu persatu, pembeli mulai diam. Radio dangdut dimatikan. Angin malam terdengar, lebih jelas masuk lewat celah dinding papan. Jam di atas televisi menunjukkan pukul 12:30 malam. Entah kenapa, bulu kuduk Raka mulai terasa dingin. Ia melihat ke arah dapur belakang. Pak Wiryo sedang mengulek sambal sendirian. Gerakan tangannya pelan dan berat. Suara ulekan batu bergesek terdengar kasar di tengah kesunyian. Cek, cek, cek. Anehnya, di samping Pak Wiryo,
ada satu piring nasi kosong lengkap dengan sendok dan segelas teh hangat, padahal tidak ada orang duduk di sana. Raka memandang beberapa detik sebelum Busari tiba-tiba menutup tirai dapur. "Jangan lihat belakang kalau sudah malam," katanya pelan. Raka terdiam. "Nggak apa-apa, Bu?" Busari tersenyum tipis, tapi wajahnya terlihat tegang. "Makan saja, Nak." Mang Ujang sejak tadi diam sambil merokok. Ketika Raka hendak bertanya lagi, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari arah jalan depan rest area. "Ber, takak." Semua orang menoleh bersamaan. Suara rem panjang menggema di malam gelap. Beberapa sopir langsung berdiri. "Itu dari tikungan depan," teriak seseorang. Mang Ujang buru-buru keluar. Raka ikut berlari menuju parkiran. Udara malam terasa jauh lebih dingin sekarang. Dari kejauhan terlihat lampu. Kendaraan berputar miring di pinggir jalan. Asap tipis naik ke udara, truk terguling. Gumam seorang sopir. Orang-orang mulai berlari menuju lokasi kecelakaan. Raka ikut menyusul bersama. Mang Ujang, tikungan sebelum rest area memang gelap. Lampu jalannya mati separuh. Aspal masih licin karena hujan. Sebuah truk kontainer terguling menabrak pembatas jalan. Kacanya pecah, muatan kardus berserakan. Beberapa warga dan sopir mencoba membantu membuka pintu kabin. Raka berdiri, membeku ketika melihat tubuh sopir di dalam lehernya terkulai, matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mati. Di dekat bangkai truk, Raka melihat plastik nasi dengan tulisan merah, "Sambal coek Pak Wiryo." Angin malam tiba-tiba berembus dingin. Dari arah rest area samar-samar terdengar suara ulekan sambal. Lagi, cek 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 pelan, berulang, seolah masih ada seseorang yang sedang menyiapkan makanan di tengah malam buta. Sejak kecelakaan malam itu, Raka jadi sulit melupakan wajah sopir truk yang mati di tikungan depan rest area. Mata lelaki itu masih terbayang, jelas terbuka lebar, seperti melihat sesuatu. Sebelum ajal datang, pagi harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Matahari sudah tinggi. Jalanan Pantura mulai ramai oleh bus antar kota dan truk-truk besar. Namun sepanjang perjalanan, pikiran Raka terus kembali ke rest area kilometer 47. "Yang kecelakaan semalam sering lewat sini?" tanya Raka sambil membuka kaca jendela sedikit. Mang Ujang mengangguk pelan. Sering makan di warung Pak Wiryo juga?" Mang Ujang tidak langsung menjawab. Ia menyalakan rokok lebih dulu, lalu mengembuskan asap panjang keluar jendela. "Banyak sopir mampir situ, karena sambalnya enak," kata orang begitu. Jawaban Mang Ujang terasa menggantung. Raka mulai sadar, sopir tua itu selalu menghindari pembicaraan tentang warung sambal coek. Padahal, malam sebelumnya, Raka sendiri merasakan sesuatu yang aneh. Setelah makan sambal itu, rasa lelahnya hilang begitu saja. Matanya tetap segar, meski perjalanan panjang. Biasanya setelah tengah malam tubuhnya terasa berat, tapi kemarin tidak. Sama sekali tidak mengantuk. 3 hari kemudian mereka kembali melewati jalur yang sama. Langit malam mendung, angin membawa bau sawah basah dari sisi kiri jalan. Lampu kendaraan memanjang seperti ular bercahaya di tengah gelap. Ketika pelang rest area kilometer 47 mulai terlihat, dada Raka mendadak terasa tidak nyaman. "Mau berhenti lagi, Mang?" tanyanya. Mang Ujang mengangguk kecil. "Cuma bentar." Rest area malam itu lebih ramai dibanding sebelumnya. Deretan truk memenuhi parkiran sampai ke dekat musola kecil di ujung area. Warung Pak Wiryo tampak paling terang. Asap dapurnya mengepul tinggi, diterpa angin malam. Begitu turun dari truk, Raka langsung mencium aroma sambal yang khas itu lagi. Pedas, hangat, dan entah kenapa seperti membuat perut langsung lapar. Beberapa sopir yang sedang duduk di depan warung melambaikan tangan ke Mang Ujang. "Biasanya makan di sini terus ya, Mang?" tanya Raka. Mang Ujang hanya menjawab singkat, "Kalau malam, sopir butuh tempat buat melek." Mereka masuk ke warung. Pak Wiryo langsung tersenyum begitu melihat mereka. "Wah, balik lagi." "Iya, Pak," jawab Raka.
Masih kuat sambalnya? Raka tertawa kecil. Masih, Pak. Pak, warung malam itu terasa lebih hangat. Televisi kembali menyala, menampilkan acara lawak lama. Beberapa sopir tertawa sambil makan dengan lahap. Namun di balik keramaian itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Semua orang tampak terlalu lelah. Wajah-wajah kusam, terkena cahaya lampu neon, terlihat pucat. Mata mereka merah, seperti sudah lama tidak tidur. Di sudut ruangan, seorang sopir sedang tertidur sambil duduk dengan kepala menunduk. Anehnya, sendok di tangannya masih menggenggam nasi. Bu Sari datang membawa makanan. Ini lele goreng sama sambalnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saat cobek sambal diletakkan di depan Raka, aroma cabainya langsung menusuk hidung. Ia mengambil sedikit lalu mencicipi. Seketika rasa hangat menjalar lagi ke tubuhnya. Pedasnya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Tapi anehnya, nikmat sekali. Raka makan semakin cepat. Keringat mulai muncul di dahinya. Namun rasa kantuk yang tadi sempat datang hilang total. Gimana? Tanya Pak Wiryo dari meja kasir. Bikin melek. Pak Wiryo tersenyum tipis. Bagus, buat perjalanan malam. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi entah kenapa membuat Raka merasa tidak nyaman. Sekitar pukul 1 malam, hujan mulai turun lagi. Suara air memukul atap seng, menciptakan bunyi berisik yang memenuhi warung. Satu persatu sopir mulai kembali ke kendaraan masing-masing. Warung perlahan sepi. Raka melihat Pak Wiryo berjalan ke arah dapur sambil membawa sepiring nasi dan sambal lagi. Piring kosong itu lagi. Ia menaruhnya di meja kecil dekat belakang dapur. Tidak ada orang di sana. Raka memperhatikan diam-diam. Pak Wiryo kemudian berdiri. Beberapa detik seperti menunggu sesuatu, lalu perlahan ia mundur. Wajahnya terlihat tegang. Tiba-tiba lampu warung berkedip. Sekali, 2 kali, brok, suara keras terdengar dari belakang dapur, seperti ada sesuatu jatuh. Bu Sari langsung menoleh cepat. Pak, katanya lirih. Pak Wiryo buru-buru masuk ke dapur sambil membawa ulekan batu. Raka refleks berdiri. Mau kemana? Tanya Mang Ujang tiba-tiba. Lihat belakang Mang, duduk. Nada suara Mang Ujang berubah berat. Raka menatap sopir tua itu heran. Kenapa? Mang Ujang mendekat sedikit lalu berkata pelan. Kalau sudah lewat jam 1, jangan pernah penasaran sama dapur warung ini. Suasana mendadak terasa dingin. Padahal warung masih dipenuhi asap makanan. Panas. Raka kembali duduk perlahan. Dari arah dapur, terdengar suara ulekan. Sambal. Cek, 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 pelan, teratur. Namun, sesekali terdengar seperti suara lain. Seperti suara orang mengunyah. Raka menelan ludah. Ia mencoba mengalihkan perhatian. Dengan melihat keluar jendela, hujan makin deras. Lampu parkiran tampak kabur. Tertutup air di dekat musola kecil. Ia melihat sesuatu berdiri. Tinggi, besar, diam di bawah hujan. Awalnya Raka mengira itu orang memakai jas hujan hitam. Tapi tubuh itu terlalu besar, terlalu tinggi. Kepalanya hampir sejajar atap musola. Jantung Raka langsung berdegup keras. Ia berkedip cepat. Sosok itu masih ada. Dia menghadap warung. Mang, suara Raka mengecil. Mang Ujang tidak menjawab. Sopir tua itu justru menunduk sambil membaca sesuatu pelan di bibirnya. Ketika Raka menoleh lagi ke arah musola, sosok itu hilang. Kosong. Hanya hujan. Napas Raka mulai tidak teratur. Siapa tadi? Bisiknya. Mang Ujang akhirnya mengangkat kepala. Kadang ada yang ikut makan di sini. Kalimat itu membuat tengkuk Raka dingin. Tapi, itu siapa? Mang Ujang mematikan rokoknya pelan. Kalau bisa, jangan cari tahu. Tiba-tiba dari arah jalan depan, terdengar suara klakson panjang disusul rem yang berdecit keras. SKRIEEEEETTTT. Semua orang di warung menoleh. Lalu,
Beera Dupulumika, suara tabrakan mengguncang malam. Beberapa sopir langsung berdiri panik. "Itu tikungan lagi!" Pak Wiryo keluar dari dapur dengan wajah pucat. Tangannya gemetar, sementara di belakangnya, suara ulekan sambal masih terdengar samar. Cek, cek, cek. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Sejak kecelakaan malam itu, Raka jadi sulit melupakan wajah sopir truk yang mati di tikungan depan rest area. Mata lelaki itu masih terbayang. Jelas terbuka lebar seperti melihat sesuatu. Sebelum ajal datang, pagi harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Matahari sudah tinggi, jalanan Pantura mulai ramai oleh bus antar kota dan truk-truk besar. Namun sepanjang perjalanan, pikiran Raka terus kembali ke rest area kilometer 47. Yang kecelakaan semalam sering lewat sini, tanya Raka sambil membuka kaca jendela sedikit. Mang Ujang mengangguk pelan. Sering makan di warung Pak Wiryo juga. Mang Ujang tidak langsung menjawab. Ia menyalakan rokok lebih dulu, lalu mengembuskan asap panjang keluar jendela. Banyak sopir mampir situ. Karena sambalnya enak, kata orang begitu. Jawaban Mang Ujang terasa menggantung. Raka mulai sadar, sopir tua itu selalu menghindari pembicaraan tentang warung sambal coek. Padahal, malam sebelumnya, Raka sendiri merasakan sesuatu yang aneh. Setelah makan sambal itu, rasa lelahnya hilang begitu saja. Matanya tetap segar meski perjalanan panjang. Biasanya setelah tengah malam, tubuhnya terasa berat. Tapi kemarin tidak. Sama sekali tidak mengantuk. 3 hari kemudian mereka kembali melewati jalur yang sama. Langit malam mendung, angin membawa bau sawah basah dari sisi kiri jalan. Lampu kendaraan memanjang seperti ular bercahaya di tengah gelap. Ketika pelang rest area kilometer 47 mulai terlihat, dada Raka mendadak terasa tidak nyaman. "Mau berhenti lagi, Mang?" tanyanya. Mang Ujang mengangguk kecil. Cuma bentar, rest area malam itu lebih ramai dibanding sebelumnya. Deretan truk memenuhi parkiran sampai ke dekat musola kecil di ujung area. Warung Pak Wiryo tampak paling terang. Asap dapurnya mengepul tinggi diterpa angin malam. Begitu turun dari truk, Raka langsung mencium aroma sambal yang khas itu lagi. Pedas, hangat, dan entah kenapa seperti membuat perut langsung lapar. Beberapa sopir yang sedang duduk di depan warung melambaikan tangan ke Mang Ujang. "Biasanya makan di sini terus ya, Mang?" tanya Raka. Mang Ujang hanya menjawab singkat, "Kalau malam, sopir butuh tempat buat melek." Mereka masuk ke warung. Pak Wiryo langsung tersenyum begitu melihat mereka. "Wah, balik lagi." "Iya, Pak," jawab Raka. "Masih kuat sambalnya?" Raka tertawa kecil. "Masih, Pak." Warung malam itu terasa lebih hangat. Televisi kembali menyala menampilkan acara lawak lama. Beberapa sopir tertawa sambil makan dengan lahap. Namun di balik keramaian itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Semua orang tampak terlalu lelah. Wajah-wajah kusam terkena cahaya lampu neon terlihat pucat. Mata mereka merah seperti sudah lama tidak tidur. Di sudut ruangan, seorang sopir sedang tertidur sambil duduk dengan kepala menunduk. Anehnya, sendok di tangannya masih menggenggam nasi. Bu Sari datang membawa makanan. "Ini lele goreng sama sambalnya." "Terima kasih." "Terima kasih, Bu." Saat cobek sambal diletakkan di depan Raka, aroma cabainya langsung menusuk hidung. Ia mengambil sedikit lalu, mencicipi. Seketika rasa hangat menjalar lagi ke tubuhnya. Pedasnya terasa lebih kuat dari sebelumnya, tapi anehnya nikmat sekali. Raka makan semakin cepat. Keringat mulai muncul di dahinya. Namun rasa kantuk yang tadi sempat datang hilang total. "Gimana?" tanya Pak Wiryo dari meja kasir. "Bikin melek, Pak." Pak Wiryo tersenyum tipis. "Bagus buat perjalanan malam." Kalimat itu terdengar biasa. Tapi entah kenapa membuat Raka merasa tidak nyaman. Sekitar pukul 1 malam, hujan mulai turun lagi. Suara air memukul atap seng, menciptakan bunyi berisik yang memenuhi warung. Satu persatu sopir mulai kembali ke kendaraan masing-masing. Warung
Perlahan sepi, Raka melihat Pak Wiryo berjalan ke arah dapur sambil membawa sepiring nasi dan sambal. Lagi, piring kosong itu lagi. Ia menaruhnya di meja kecil dekat belakang dapur. Tidak ada orang di sana. Raka memperhatikan diam-diam. Pak Wiryo kemudian berdiri, beberapa detik seperti menunggu sesuatu. Lalu perlahan ia mundur. Wajahnya terlihat tegang. Tiba-tiba lampu warung berkedip. Sekali, dua kali. Brok, suara keras terdengar dari belakang dapur, seperti ada sesuatu jatuh. Bu Sari langsung menoleh cepat. Pak, katanya lirih. Pak Wiryo buru-buru masuk ke dapur sambil membawa ulekan batu. Raka refleks berdiri. Mau kemana? Tanya Mang Ujang tiba-tiba. Lihat belakang, Mang. Duduk, nada suara Mang Ujang berubah berat. Raka menatap sopir tua itu heran. Kenapa? Mang Ujang mendekat sedikit, lalu berkata pelan. Kalau sudah lewat jam 1, jangan pernah penasaran sama dapur warung ini. Suasana mendadak terasa dingin, padahal warung masih dipenuhi asap makanan panas. Raka kembali duduk perlahan. Dari arah dapur terdengar suara ulekan. Sambal, ceks, cek, pelan, teratur. Namun, sesekali terdengar seperti suara lain. Seperti suara orang mengunyah. Raka menelan ludah. Ia mencoba mengalihkan perhatian. Dengan melihat keluar jendela, hujan makin deras. Lampu parkiran tampak kabur, tertutup air. Di dekat musola kecil, ia melihat sesuatu berdiri. Tinggi, besar, diam di bawah hujan. Awalnya Raka mengira itu orang memakai jas hujan hitam, tapi tubuh itu terlalu besar. Terlalu tinggi. Kepalanya hampir sejajar atap musola. Jantung Raka langsung berdegup keras. Ia berkedip cepat. Sosok itu masih ada. Dia menghadap. Warung, Mang. Suara Raka mengecil. Mang Ujang tidak menjawab. Sopir tua itu justru menunduk sambil membaca sesuatu pelan di bibirnya. Ketika Raka menoleh lagi ke arah musola, sosok itu hilang. Kosong. Hanya hujan. Napas Raka mulai tidak teratur. Siapa tadi? Bisiknya. Mang Ujang akhirnya mengangkat kepala. Kadang ada yang ikut makan di sini. Kalimat itu membuat tengkuk Raka dingin. Tapi itu siapa? Mang Ujang mematikan rokoknya pelan. Kalau bisa, jangan cari tahu. Tiba-tiba dari arah jalan depan terdengar suara klakson panjang, disusul rem yang berdecit keras. SKRITEEEETTT. Semua orang di warung menoleh. Lalu, BRAAKKK. Suara tabrakan mengguncang malam. Beberapa sopir langsung berdiri panik. Suara tabrakan malam itu terdengar lebih keras dibanding sebelumnya. Getarannya sampai terasa di lantai papan warung. Gelas-gelas teh di meja bergetar kecil. Hujan masih turun deras ketika para sopir berlarian keluar menuju jalan depan rest area. Raka ikut berdiri. Namun, kali ini langkahnya terasa berat. Entah kenapa dadanya dipenuhi rasa takut yang sulit dijelaskan. Pak Wiryo tampak pucat di dekat dapur. Tangannya gemetar memegang ulekan batu. Sementara dari balik tirai dapur, suara seperti orang mengunyah masih terdengar pelan. Krek, Bu Sari sepat-sepat menutup pintu dapur rapat. Mang, ayo, kata Raka pelan. Mang Ujang langsung berjalan keluar tanpa banyak bicara. Udara malam menusuk dingin. Bau hujan bercampur asap rem kendaraan memenuhi jalan. Di tikungan depan rest area, lampu kendaraan berkedip-kedip tidak beraturan. Sebuah truk tangki terguling miring ke bahu jalan. Bagian depannya ringsek menghantam pembatas besi. Beberapa warga sekitar dan sopir lain sudah berkumpul. Supirnya masih di dalam. Tolong, dongkrak. Tadi, kenceng banget. Suasana kacau. Raka membantu menarik pintu kabin yang penyok. Tangannya licin terkena air hujan dan oli. Saat pintu berhasil dibuka, napas Raka langsung tertahan. Sopir truk itu masih hidup, namun wajahnya penuh darah.
Matanya membelalak ketakutan sambil menatap ke arah rest area. "Pak, Pak, Pak!" teriak seseorang. Sopir itu berusaha bicara. Bibirnya gemetar. Di belakang, suaranya parau. "Ada apa, Pak?" Lelaki itu mendadak mencengkeram baju Raka kuat sekali. "Yang tinggi, ikut naik," katanya terbata. Belum sempat orang lain bertanya lagi, tubuhnya langsung lemas. Tangannya jatuh perlahan. Mati. Hening beberapa detik. Hanya suara hujan dan mesin kendaraan yang masih menyala. Raka berdiri membeku. Kalimat terakhir sopir itu membuat tengkuknya dingin. "Yang tinggi, ikut naik." Pikirannya langsung teringat sosok hitam dekat musola tadi. Mang Ujang menarik bahu Raka. "Sudah, jangan lihat lama-lama." "Tapi, tadi dia bilang, ayo balik." Nada suara Mang Ujang tegas. Sekitar setengah jam kemudian, mereka kembali ke warung. Anehnya, suasana di sana seperti tidak terjadi apa-apa. Beberapa sopir masih makan. Televisi kembali menyala. Pak Wiryo duduk diam di balik meja kasir sambil merokok. Namun wajahnya terlihat jauh lebih tua malam itu. Raka duduk pelan. Nafsu makannya hilang. Ia memperhatikan sekitar lebih teliti dibanding sebelumnya. Lampu neon di atas dapur berkedip samar. Tirai belakang dapur tertutup rapat, tapi sesekali terlihat bayangan besar bergerak di balik kain lusuh itu. Atau mungkin hanya ilusi. Raka tidak yakin. Busari datang membawa teh panas. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan gelas. "Minum dulu." "Nak." Raka menatap wajah perempuan tua itu. Matanya sembab seperti habis menangis. "Bu," Raka ragu membuka suara. Busari langsung menunduk. "Jangan tanya mekam-mukam kalau kerja malam di jalan," katanya lirih. Kalimat itu membuat Raka semakin tidak tenang. Menjelang pukul 2 malam, hujan mulai reda. Kabut tipis turun menutupi area parkir. Lampu-lampu truk terlihat samar, seperti mengambang di tengah gelap. Raka keluar warung untuk merokok. Udara dingin langsung menusuk kulit. Di dekat musola kecil, seorang tukang tambal ban tua sedang duduk di bangku kayu sambil menyeruput kopi hitam. Raka menghampiri. "Belum tidur, Pak?" Orang tua itu tertawa kecil. Orang jalan mana ada tidur nyenyak. Wajahnya penuh keriput. Matanya sayu tapi tajam. "Bapak sering di sini?" Dari sebelum rest area ini jadi ramai, Raka duduk di sampingnya. Beberapa detik mereka diam, mendengarkan suara mesin kendaraan dari kejauhan. Lalu orang tua itu berkata pelan, "Kamu kernet baru ya?" "Iya." "Hati-hati kalau terlalu sering makan di warung situ." Raka langsung menoleh. Maksudnya, orang tua itu tidak langsung menjawab. Ia menatap jalan gelap di depan mereka. "Dulu tempat itu tikungan lagi." Pak Wiryo keluar dari dapur dengan wajah pucat, tangannya gemetar. Sementara di belakangnya, suara ulekan sambal masih terdengar samar. Cek, 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 padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Listrik rest area baru menyala kembali sekitar 5 menit kemudian. Namun bagi Raka, 5 menit itu terasa jauh lebih lama. Saat lampu neon warung kembali berkedip menyala, suasana langsung berubah seolah tidak terjadi apa-apa. Suara televisi hidup lagi. Beberapa sopir tertawa kecil sambil mengeluh karena kopi mereka tumpah waktu listrik mati. Tapi Raka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia masih ingat jelas suara langkah berat di belakang warung tadi malam. Duk, 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 bukan langkah manusia. Mang Ujang langsung mengajak Raka kembali ke truk setelah hujan reda. Sopir tua itu terlihat tidak ingin berlama-lama di rest area. Sepanjang perjalanan menuju Surabaya, Raka lebih banyak diam. Pikirannya penuh oleh bayangan sosok hitam di dekat musola, suara kunyahan dari dapur, dan ucapan sopir yang mati kecelakaan. Yang tinggi ikut naik. 2 minggu berlalu. Namun jalur kilometer 47 terus menghantui pikiran Raka. Setiap kali melewati jalan itu, perutnya terasa tidak nyaman. Dan setiap kali mereka berhenti di rest area tersebut, selalu ada kabar kecelakaan baru. Kadang truk remblong, kadang sopir mengantuk lalu menabrak pembatas. Kadang kendaraan tiba-tiba kehilangan kendali tepat setelah keluar dari rest area. Orang-orang mulai terbiasa mendengar berita kematian di tikungan itu.
seolah semua sudah dianggap bagian biasa dari jalan malam. Malam itu udara terasa gerah meski langit mendung. Rest area lebih sepi dari biasanya. Hanya beberapa truk parkir di dekat SPBU kecil. Mang Ujang sedang tidur di kabin ketika Raka turun membeli kopi. Warung sambal coek masih buka seperti biasa. Lampunya terang sendiri di tengah rest area yang setengah gelap. Saat masuk, Raka melihat Pak Wiryo sedang duduk sendirian sambil melamun. Radio tua di dekat kasir memutar lagu campur sari pelan. "Sendiri, Pak?" tanya Raka. Pak Wiryo sedikit terkejut lalu tersenyum kecil. Raka, sepi malam ini?" "Iya." Raka duduk di dekat kasir. Tidak banyak pembeli malam itu. Hanya 2 sopir yang sedang makan sambil menonton televisi. Entah kenapa, wajah Pak Wiryo terlihat sangat lelah. Matanya cekung, kulitnya makin pucat. "Bapak sakit?" tanya Raka hati-hati. Pak Wiryo tertawa kecil. "Kurang tidur," suara tawanya hambar. Raka ragu beberapa saat sebelum akhirnya memberanikan diri bertanya. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" Pak Wiryo diam. "Kenapa banyak kecelakaan dekat sini?" Suasana warung langsung terasa berbeda. Radio tua mendadak kehilangan suara, hanya menyisakan bunyi kresek pelan. Pak Wiryo menunduk. "Namanya jalan malam," jawabnya pelan. "Orang capek, orang ngantuk. Tapi terlalu sering, Pak." Pak Wiryo tidak menjawab lagi. Tiba-tiba Bu Sari keluar dari dapur membawa teh panas. Wajahnya langsung berubah tegang saat mendengar pembicaraan mereka. "Sudah, Ra," katanya pelan. "Nggak usah bahas begituan." Raka merasa tidak enak, namun rasa penasarannya makin besar. Sekitar pukul 1 malam, 2 sopir terakhir pergi meninggalkan warung. Rest area kembali sepi. Angin malam mulai terasa dingin. Raka membantu membereskan meja karena Mang Ujang masih tidur di truk. Saat itulah ia melihat sesuatu di belakang dapur. Sebuah pintu kayu kecil sedikit terbuka. Dari celahnya terlihat cahaya lilin redup dan samar-samar tercium bau kemenyan. Jantung Raka langsung berdegup lebih cepat. "Rak!" Suara Pak Wiryo membuatnya menoleh cepat. Lelaki tua itu berdiri di belakangnya sambil membawa sapu. "Jangan ke belakang." Nada suaranya datar, tapi matanya terlihat takut. Raka mengangguk pelan, namun rasa penasaran sudah terlanjur tumbuh. Menjelang subuh, Mang Ujang masih tertidur di truk. Raka memilih duduk dekat musola sambil minum kopi. Kabut tipis turun di sekitar rest area. Tak lama kemudian, tukang tambal ban tua yang pernah ia temui datang membawa termos kopi. "Belum pulang?" "Belum pulang," tanya orang tua itu. "Belum, Pak." Mereka duduk berdampingan dalam diam beberapa saat. Lalu Raka memberanikan diri bertanya. "Pak, sebenarnya Pak Wiryo itu kenapa?" Orang tua itu menghela napas panjang. Kerutan di wajahnya tampak semakin dalam, terkena cahaya lampu musola. "Dulu dia orang susah," katanya pelan. Raka langsung memperhatikan serius. "Warung ini dulu cuma gubuk kecil. Terus anaknya sakit ginjal." Suara jangkrik terdengar dari semak belakang rest area. "Pak Wiryo jual sawah, jual motor, utang ke mana-mana." Raka diam mendengarkan, tapi anaknya tetap meninggal. Angin malam bertiup dingin. Sejak itu dia berubah. "Berubah gimana?" Orang tua itu menatap warung sambal coek yang masih menyala terang. "Dia mulai sering pergi malam-malam." "Kemana?" "Nggak ada yang tahu pasti. Tapi orang kampung bilang dia pernah datang ke seorang dukun di pesisir utara." Raka menelan ludah. "Dukun?" Orang tua itu mengangguk pelan. "Katanya minta jalan biar usahanya rame." Suasana mendadak terasa lebih sunyi. Awalnya nggak ada yang percaya. Tapi warungnya langsung ramai setelah itu. Raka menoleh ke arah warung. Lampunya tampak kekuningan di tengah kabut. "Dan kecelakaan mulai sering terjadi?" lanjut orang tua itu lirih. Bulu kuduk Raka meremang. "Bapak percaya pesugihan?" Orang tua itu tersenyum tipis. Kalau orang sudah putus asa, kadang dia nggak lagi mikir halal haram. Kalimat itu membuat dada Raka terasa berat. Ia membayangkan Pak Wiryo muda yang kehilangan anak dan terlilit utang. Entah kenapa, rasa takutnya perlahan bercampur iba. Tiba-tiba,
Duk, suara berat terdengar dari belakang warung. Raka langsung menoleh. Duk, duk, seperti langkah kaki besar, berjalan pelan. Lampu dapur berkedip. Orang tua di sebelah Raka langsung membaca doa pelan. Dari balik kabut, Raka melihat sesuatu bergerak di belakang warung. Sosok besar, tinggi, membungkuk, lalu menghilang di balik gelap. Napas Raka tercekat. Itu suaranya mengecil. Orang tua itu memegang lengan Raka pelan. Kadang kalau subuh mau datang, katanya lirih. Dia mulai mencari makan. Tenggorokan Raka terasa kering. Dari arah dapur warung tiba-tiba terdengar suara ulekan sambal lagi. Cek cek cek, pelan, berulang. Namun malam itu, di sela suara ulekan itu, Raka mendengar sesuatu yang lain. Suara berat seperti orang tertawa pelan dari dalam dapur. Sejak malam ketika ia melihat sosok besar di belakang warung, tidur Raka mulai tidak tenang. Setiap memejamkan mata, ia selalu mendengar suara ulekan sambal. Cek, cek. Kadang suara itu muncul samar di telinganya, meski ia sedang berada jauh dari rest area kilometer 47. Kadang terdengar seperti sangat dekat, tepat di belakang kepalanya. Mang Ujang mulai menyadari perubahan sikap Raka. "Kamu pucat terus," katanya suatu malam saat mereka berhenti mengisi sholat. "Kurang tidur. Masih kepikiran warung itu?" Raka tidak menjawab. Mang Ujang mengembuskan asap rokok panjang. "Kalau kerja di jalan, jangan terlalu banyak penasaran." "Tapi, Mang," Raka menatap sopir tua itu. "Mang Ujang tahu sesuatu kan?" Mang Ujang diam beberapa detik. Sorot matanya berubah berat. "Ada hal-hal yang lebih baik, nggak usah dicari tahu." Jawaban itu justru membuat rasa penasaran Raka semakin besar. Malam Jumat Kliwon, langit sepanjang jalur Pantura tampak gelap pekat. Tidak ada bulan, hanya cahaya lampu kendaraan yang sesekali melintas memecah malam. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Sekitar pukul 12 malam, truk mereka kembali memasuki rest area kilometer ke-47. Namun malam itu suasananya berbeda, lebih sepi. Hanya ada beberapa truk parkir berjauhan. SPBU kecil tampak setengah gelap. Musola bahkan terlihat kosong tanpa lampu menyala. Sementara warung sambal coek tetap terang seperti biasa. Asap dapurnya mengepul pelan ke udara malam. "Cepat makan terus jalan lagi," kata Mang Ujang pendek. Raka mengangguk. Begitu masuk warung, hawa hangat langsung menyambut mereka. Tapi entah kenapa, malam itu udara di dalam terasa pengap. Pak Wiryo tersenyum melihat mereka datang, meski wajahnya tampak sangat lelah. "Tumben sepi, Pak," kata Raka sambil duduk. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Malam Jumat." Kalimat itu terdengar sederhana, namun cara ia mengucapkannya membuat suasana mendadak tidak nyaman. Bu Sari datang membawa teh panas tanpa banyak bicara. Perempuan tua itu terlihat semakin kurus, matanya sembab seperti habis menangis. Di sudut warung, radio tua memutar lantunan pengajian pelan yang bercampur suara kresek. Raka memperhatikan sekeliling. Anehnya, malam itu tidak ada sopir lain yang makan. Padahal biasanya warung selalu penuh. "Yang lain kemana?" tanyanya. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. "Mungkin istirahat di truk." Lalu ia berjalan pelan ke arah dapur. Tak lama kemudian suara ulekan sambal terdengar. Cek, cek, cek. Pelan, berulang. Raka mulai merasa tidak nyaman lagi. Entah kenapa suara itu malam ini terdengar lebih berat. Seperti bukan hanya satu tangan yang sedang mengulek. Setelah selesai makan, Mang Ujang kembali ke truk untuk tidur sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Namun Raka memilih tetap di warung sambil minum kopi. Hujan mulai turun rintik-rintik di luar. Pak Wiryo duduk sendirian di meja kasir sambil merokok. Beberapa menit mereka hanya diam mendengar suara hujan dan ulekan sambal dari dapur. Akhirnya, Raka memberanikan diri bicara. Pak Wiryo mengangkat kepala pelan. "Bapak pernah nyesel buka warung ini?" Wajah lelaki tua itu langsung berubah. "Iya," tidak menjawab. Asap rokok keluar perlahan dari mulutnya. "Orang kalau miskin," katanya lirih, "kadang cuma pengen keluarganya tetap hidup." Raka terdiam. Suasana warung terasa semakin sunyi. "Kalau sudah kepepet," lanjut Pak Wiryo pelan,
Orang bisa melakukan apa saja. Kalimat itu membuat dada Raka terasa berat. Belum sempat ia bertanya lagi, brok, suara keras tiba-tiba terdengar dari belakang dapur. Seperti ada sesuatu jatuh. Pak Wiryo langsung berdiri cepat. Wajahnya pucat. Pak, tanya Raka kaget. Namun, Pak Wiryo tidak menjawab. Ia buru-buru berjalan menuju dapur, sambil membawa sepiring nasi dan cobek sambal. Raka memperhatikan dengan jantung berdegup cepat. Tirai dapur tersibak sedikit saat Pak Wiryo masuk. Dan untuk sesaat, Raka melihat bayangan besar di dalam. Tinggi, hitam, membungkuk dekat langit-langit dapur. Napas Raka langsung tercekat. Tirai kembali tertutup. Suara ulekan berhenti. Lalu suasana mendadak sunyi. Sangat sunyi. Bahkan suara hujan seperti menghilang. Raka berdiri perlahan. Rasa takutnya kalah oleh penasaran. Ia melangkah mendekati dapur. Pelan, lantai kayu berderit kecil di bawah kakinya. Dari balik tirai samar terdengar suara Pak Wiryo bicara lirih, seperti sedang membujuk seseorang. Sudah, nanti ada lagi. Sabar, suara itu gemetar. Raka menelan ludah. Tangannya perlahan menyentuh ujung tirai. Sedikit lagi. Lalu, krek. Terdengar suara seperti tulang digerakkan dari dalam dapur. Disusul napas berat. JROO, hahaha. Tubuh Raka langsung membeku. Itu bukan suara manusia. Jantungnya berdetak sangat keras. Namun rasa penasaran membuatnya tetap membuka tirai sedikit. Dan saat itulah Raka melihatnya. Sosok besar duduk membungkuk di pojok dapur. Tubuhnya hitam pekat seperti bayangan. Kepalanya hampir menyentuh atap seng. Tangannya panjang, sangat panjang. Di depannya ada piring nasi yang sedang dilahap perlahan. Namun yang membuat tubuh Raka dingin bukan bentuk makhluk itu, melainkan cara Pak Wiryo berdiri di depannya. Lelaki tua itu tampak ketakutan, gemeteran, seperti pelayan yang sedang melayani tamu paling mengerikan di dunia. Tiba-tiba makhluk itu berhenti makan. Kepalanya bergerak perlahan, menghadap ke arah tirai, menghadap Raka. Dalam gelap, dua mata merah samar terlihat menyala. Tubuh Raka langsung lemas. Napasnya tercekat. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap. Namun, tatapan itu terasa berat sekali. Seolah sesuatu sedang masuk ke kepala Raka. Mendadak Raka mencium bau aneh. Bau tanah basah, bau pohon tua, dan samar-samar bau bangkai. Pak Wiryo langsung menoleh. Wajahnya pucat saat melihat Raka mengintip. Jangan lihat. Bentakan itu membuat Raka mundur jatuh ke lantai. Lampu warung tiba-tiba berkedip cepat. Tik, tik, tik. Suara napas berat terdengar makin dekat dari balik dapur. GROO, Raka merangkak mundur dengan tubuh gemetar. Pak Wiryo buru-buru menutup tirai rapat sambil membaca sesuatu terbata-bata. Dan dari dalam dapur terdengar suara kunyahan pelan. Krek, 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 seperti tulang sedang digigit perlahan. Air dingin mengalir di punggung Raka. Ia akhirnya sadar, selama ini memang ada sesuatu di warung itu. Sesuatu yang bukan manusia. Dan setiap malam, Pak Wiryo memberinya makan. Sejak malam itu, Raka tidak pernah benar-benar tenang lagi. Bayangan sosok hitam di dapur warung terus muncul di kepalanya. Mata merah redup itu seperti masih menatapnya. Bahkan saat ia sedang berada jauh dari rest area kilometer 47. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, Raka jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, tidurnya gelisah. Kadang ia terbangun tengah malam karena mendengar suara ulekan sambal dari luar kamar kosnya. Cek, 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 padahal di luar hanya ada gang sempit yang sunyi. Lebih dari sekali ia bermimpi berada di warung sambal cowek dalam keadaan kosong. Semua lampu mati. Hanya ada suara orang makan dari arah dapur. Krek, krek, krek. Krek. Saat ia mendekat, suara itu berhenti. Lalu terdengar napas berat tepat di belakangnya. Raka selalu terbangun sebelum sempat menoleh. Dengan tubuh penuh keringat dingin, malam berikutnya Mang Ujang datang menjemputnya untuk kembali bekerja. Begitu naik ke truk,
Mang Ujang langsung menatap wajah Raka lama. Kamu lihat ya, malam itu, Raka diam beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan. Sopir tua itu mengembuskan napas panjang. Saya sudah bilang, jangan penasaran. Itu apa sebenarnya, Mang? Mang Ujang tidak langsung menjawab. Ia menyalakan mesin truk perlahan. Ada yang bilang, genderuwo. Raka menelan ludah. Ada juga yang bilang penunggu jalan. Pak Wiryo pelihara itu. Mang Ujang menggenggam setir lebih erat. Orang kalau sudah putus asa, bisa nekat apa saja. Truk mulai berjalan meninggalkan gudang. Lampu jalan memanjang di kaca depan. Mang, pernah lihat juga? Mang Ujang tersenyum kecil tanpa humor. Dulu waktu pertama kali lewat sini, terus saya berhenti makan di situ hampir setahun. Raka menoleh cepat. Kenapa makan lagi? Mang Ujang terdiam cukup lama. Sambalnya bikin badan kuat. Jawaban itu terdengar jujur, sekaligus menyeramkan. Malam semakin larut, ketika mereka kembali memasuki jalur Pantura. Langit mendung pekat. Angin bertiup kencang membawa bau laut samar dari kejauhan. Sekitar pukul 1 malam, mereka mendengar suara sirene ambulans melintas cepat dari arah depan. Mungkin dari kilometer 47 lagi, gumam Mang Ujang. Dada Raka langsung terasa tidak nyaman. Dan benar saja, ketika rest area mulai terlihat, lampu kendaraan polisi sudah memenuhi tikungan depan. Sebuah truk besar menabrak pembatas jalan hingga muatannya tumpah ke aspal. Orang-orang berkerumun. Lampu rotator merah biru berkedip-kedip di tengah malam. Raka turun perlahan dari truk. Perutnya mendadak mual. Itu truk Bang Arman. Bisiknya pelan. Mang Ujang ikut menatap. Wajah sopir tua itu langsung berubah muram. Bang Arman adalah sopir yang sering makan bersama mereka di warung sambal coek. Baru 3 hari lalu mereka tertawa bersama sambil minum kopi di sana. Kini lelaki itu terbaring di pinggir jalan, ditutup kain hitam. Hujan gerimis mulai turun lagi. Tipis, dingin. Raka berdiri mematung, memandang tubuh yang sudah tidak bergerak itu. Di dekat kaki korban terdapat plastik nasi bertuliskan merah, sambal COEK Pak Wiryo. Dadanya langsung sesak. Suara Raka melemah. Semua yang meninggal selalu habis makan di situ. Mang Ujang tidak menjawab. Tatapannya kosong mengarah ke rest area. Lampu warung sambal coek masih menyala terang di kejauhan. Malam itu mereka tetap berhenti di rest area karena Mang Ujang terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanan. Namun suasana warung berbeda dari biasanya. Tidak seramai dulu. Beberapa sopir mulai memilih tidur di kabin masing-masing daripada makan di dalam. Bisik-bisik mulai terdengar di mana-mana. Sudah korban ketiga bulan ini, katanya. Ada yang ikut naik ke truk. Teman saya lihat bayangan besar dekat musola. Jangan ngomong sembarangan. Pak Wiryo tetap melayani pembeli seperti biasa. Namun wajahnya makin cekung. Matanya merah seperti tidak pernah tidur. Bu Sari bahkan tampak lebih tua beberapa tahun dibanding pertama kali Raka melihatnya. Ketika Raka duduk di meja, perempuan tua itu berbisik pelan. Kalau bisa, jangan sering kesini lagi, Nak. Raka langsung menatapnya. Maksud ibu, Bu Sari terlihat ragu. Tatapannya sesaat mengarah ke dapur. Sudah terlalu banyak yang tidak pulang. Kalimat itu membuat tenggorokan Raka kering. Sekitar pukul 2 malam, warung kembali sepi. Angin malam terdengar bersiul dari arah parkiran. Pak Wiryo sedang duduk sendiri sambil menunduk ketika Raka memberanikan diri mendekat. Pak Wiryo mengangkat kepala perlahan. Raka bisa melihat jelas mata lelaki tua itu dipenuhi kelelahan. Korban tadi kenal sama bapak kan? Pak Wiryo diam. Bapak nggak takut? Wajah Pak Wiryo langsung berubah. Beberapa detik ia hanya memandang meja kayu di depannya. Lalu suaranya keluar lirih. Takut? Raka terdiam. Saya takut setiap malam. Suasana warung terasa semakin berat. Pak Wiryo menatap dapur lama sekali sebelum melanjutkan bicara. Tapi kalau saya berhenti, keluarga saya yang kena. Raka mulai merasakan sesuatu di balik semua ini. Pak Wiryo bukan orang jahat yang menikmati kematian. Ia justru terlihat seperti orang yang terjebak. Tiap malam dia datang. Lanjut Pak Wiryo pelan. Kalau tidak diberi makan, dia marah.
marah. Siapa dia? Tidak perlu dijelaskan lagi. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Bapak pernah coba berhenti? Pak Wiryo tertawa kecil. Tawa yang terdengar putus asa. Pernah. Apa yang terjadi? Lampu warung mendadak berkedip pelan. Tik tik tik. Pak Wiryo menelan ludah. Anak saya sakit mendadak. Suara angin malam makin kencang di luar. Barang dagangan busuk semua. Rumah saya bau bangkai 3 hari. Raka diam mendengarkan. Setiap malam ada yang ketuk pintu. Tok, 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 tok. Pak Wiryo mengetukkan jarinya pelan ke meja kayu. Sampai subuh. Wajahnya semakin pucat. Waktu saya buka pintu, suaranya mengecil. Nggak ada siapa-siapa. Raka merasakan hawa dingin menjalar ke punggungnya. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakang dapur. Pak Wiryo langsung terdiam. Duk, duk, duk. Seperti langkah kaki besar, berjalan perlahan. Lampu dapur mulai berkedip. Bu Sari yang sedang mencuci piring, langsung berhenti bergerak. Wajahnya ketakutan. Pak, bisiknya gemetar. Pak Wiryo berdiri pelan. Tubuhnya tampak lemah sekali malam itu. Ada tamu lagi, katanya lirih. Ia mengambil sepiring nasi hangat dan cobek sambal dari meja. Tangannya gemetar hebat. Raka memperhatikan tanpa bisa bergerak. Saat Pak Wiryo membuka sedikit tirai dapur, hawa dingin langsung keluar dari dalam. Dingin yang tidak wajar. Dan dari balik celah tirai, Raka mendengar suara napas berat. Groohhh, pelan, dalam, lapar. Pak Wiryo masuk ke dapur sambil menunduk seperti orang yang sedang menghadap sesuatu yang sangat ditakuti. Tirai kembali tertutup. Beberapa detik kemudian, terdengar suara makan. Krek, 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 krek. Namun malam itu Raka sadar. Satu hal yang membuat tubuhnya jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Suara kunyahan itu terdengar lebih ramai. Seperti bukan hanya satu makhluk yang sedang makan di dalam dapur. Malam, setelah Raka mendengar lebih dari satu suara kunyahan, dari dapur warung sambal coek, rasa takutnya berubah menjadi sesuatu yang lebih berat. Ia mulai merasa rest. Area kilometer 47 bukan sekadar tempat angker. Ada sesuatu yang hidup di sana, sesuatu yang dipelihara. Dan sesuatu itu perlahan semakin besar. Perjalanan malam berikutnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Mang Ujang jarang bicara. Radio truk dimatikan, hanya suara mesin dan desingan angin yang menemani jalan panjang Pantura. Raka duduk memandangi gelap di luar jendela. Beberapa kali ia melihat bayangan pohon besar di pinggir jalan, seperti sosok manusia yang berdiri diam memperhatikan kendaraan lewat. Setiap melewati tikungan menuju kilometer 47, dadanya selalu terasa sesak. Kalau takut, jangan ikut saya lagi, kata Mang Ujang tiba-tiba. Raka menoleh. Maksud Mang? Minggu depan saya pindah jalur. Raka sedikit terkejut. Kenapa? Mang Ujang diam beberapa detik sebelum menjawab pelan. Saya sudah terlalu lama lewat sini. Kalimat itu terdengar aneh, seperti ada sesuatu yang sedang dikejar. Sopir tua itu, malam itu rest area tampak lebih gelap. 2 lampu parkiran mati. Hanya warung sambal coek yang tetap terang menyala seperti biasanya. Namun kali ini suasananya benar-benar sepi. Tidak ada suara tawa sopir. Tidak ada radio dangdut. Tidak ada obrolan. Hanya suara angin. Malam dan bunyi seng berderit pelan, tertiup angin. Raka turun dari truk perlahan. Bulu kuduknya langsung meremang begitu melihat warung. Entah kenapa bangunan itu sekarang terlihat berbeda di matanya. Lebih tua, lebih suram. Seperti menyimpan sesuatu yang busuk di dalamnya. Begitu masuk, ia melihat Pak Wiryo sedang duduk sendiri di meja kasir sambil memandangi dapur. Wajah lelaki tua itu tampak semakin kurus. Matanya cekung dalam. Di sampingnya terdapat beberapa bungkus obat. Pak, sapa Raka pelan. Pak Wiryo tersenyum tipis. Oh, Raka, suaranya serak. Bapak sakit? Pak Wiryo tertawa kecil. Kurang tidur, jawaban yang sama seperti sebelumnya. Tapi malam itu, Raka bisa melihat jelas ketakutan di mata lelaki tua itu. Bu Sari keluar membawa teh panas.
Namun perempuan tua itu tampak sangat lemah. Jalannya pelan, seperti orang kehabisan tenaga. "Silakan diminum, nak," katanya lirih. Raka menerima gelas itu sambil memperhatikan sekitar. Warung terasa terlalu sunyi, dan yang paling membuatnya tidak nyaman suara ulekan sambal tidak terdengar malam itu. Justru karena itulah, suasana terasa lebih menyeramkan. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu. Sekitar pukul 1 malam, hujan turun deras. Angin membuat pintu warung bergetar pelan. Pak Wiryo tiba-tiba berkata, tanpa menatap Raka. "Kamu pernah kehilangan orang?" Pertanyaan itu membuat Raka sedikit bingung. "Pernah, Pak." "Siapa, Ibu?" Pak Wiryo mengangguk kecil. Lalu ia menatap hujan di luar. "Waktu anak saya meninggal," suaranya pelan sekali. "Saya merasa Tuhan nggak adil." Raka diam mendengarkan. "Semua sudah saya jual." Pak Wiryo tersenyum pahit. "Sawah habis, motor habis, rumah hampir disita, suara hujan memenuhi warung. Saya cuma pengen anak saya hidup." Tangan lelaki tua itu mulai gemetar, tapi dia tetap meninggal. Raka bisa merasakan kesedihan yang masih tertinggal dalam suara itu. "Setelah itu, saya nggak peduli lagi soal dosa." Kalimat itu membuat udara terasa semakin berat. Pak Wiryo melanjutkan bicara pelan, seperti orang yang sudah terlalu lama menyimpan sesuatu sendirian. "Saya didatangi seseorang." "Dukun?" tanya Raka hati-hati. Pak Wiryo mengangguk. Dia bilang, "Saya bisa punya usaha ramai. Dengan syarat?" "Dengan syarat?" Pak Wiryo tertawa kecil. Tawa yang kosong. Katanya cuma harus menyediakan tempat. Raka menelan ludah. "Tempat buat apa?" Pak Wiryo akhirnya menatap Raka. Sorot matanya tampak sangat lelah. "Buat dia makan." Angin malam tiba-tiba bertiup lebih dingin. Lampu warung berkedip sebentar. Tik, tik, tik. Raka merasakan tenggorokannya kering. "Awalnya saya nggak percaya," lanjut Pak Wiryo. "Tapi warung langsung ramai." Ia menunjuk keluar. Orang datang terus. "Lalu kecelakaan mulai terjadi?" tanya Raka pelan. Pak Wiryo menunduk lama. Dan itu sudah menjadi jawaban. Dari arah dapur tiba-tiba terdengar suara gesekan pelan. Srit. Seperti sesuatu sedang bergerak di lantai. Pak Wiryo langsung terdiam. Wajahnya berubah pucat. Bu Sari yang sedang melipat kain dapur ikut berhenti bergerak. Mereka saling berpandangan. Raka bisa merasakan ketakutan memenuhi ruangan itu. "Dia bangun," bisik Bu Sari. Kalimat itu membuat jantung Raka berdetak keras. Pak Wiryo perlahan berdiri. Tangannya gemetar saat mengambil cobek sambal dan sepiring nasi. "Pak," suara Bu Sari pecah. "Sudahi saja." Pak Wiryo menoleh pelan pada istrinya. Untuk pertama kalinya Raka melihat mata lelaki tua itu dipenuhi air mata. "Kalau saya berhenti," katanya lirih, "dia akan ambil kita." Suasana mendadak sangat sunyi. Hanya suara hujan deras di luar. Lalu, duk, duk, duk. Langkah berat terdengar dari belakang dapur. Lantai kayu bergetar kecil. Napas Raka langsung memburu. Pak Wiryo berjalan perlahan menuju dapur sambil membawa makanan. Punggungnya tampak rapuh. Sekali malam itu, seperti orang tua yang sedang menyerahkan dirinya sendiri. Saat tirai dapur sedikit terbuka, hawa dingin langsung menyapu ruangan. Dingin yang berbau tanah basah dan pohon tua. Dan samar-samar Raka melihat bayangan besar bergerak di dalam. Lebih besar dibanding sebelumnya. Hampir memenuhi dapur. Pak Wiryo masuk sambil menunduk. Tirai tertutup kembali. Beberapa detik kemudian, terdengar suara makan. Krek, krek, krek. Namun malam itu, suara itu terdengar jauh lebih kasar. Lebih rakus, seolah sesuatu di dalam sana sedang sangat lapar. Bu Sari tiba-tiba menangis pelan di dekat meja. "Saya capek," bisiknya lirih. Raka tidak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa takut pada makhluk di dapur itu. Ia mulai takut pada keputusasaan manusia. Karena kini, ia sadar yang paling menyeramkan bukan hanya makhluk gaib yang dipelihara Pak Wiryo,
melainkan bagaimana kemiskinan dan rasa kehilangan perlahan membuat seseorang rela memberi makan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dipelihara manusia. Malam Jumat Kliwon datang bersama hujan besar. Sejak sore, langit di jalur Pantura sudah tampak gelap seperti hendak runtuh. Awang hitam menumpuk panjang di atas jalan tol. Angin bertiup kencang membawa bau tanah dan air laut. Raka duduk diam di dalam truk sambil memandangi jalan yang basah. Entah kenapa, sejak berangkat sore tadi, perasaannya tidak tenang. Mang Ujang juga terlihat berbeda malam itu. Sopir tua itu lebih banyak diam. Wajahnya tegang sejak mereka memasuki jalur menuju kilometer 47. Kalau nanti berhenti, kata Mang Ujang pelan, tanpa menoleh. Jangan jauh-jauh dari saya. Raka langsung menatapnya. Mang, kenapa? Mang Ujang menggenggam setir lebih erat. Malam ini beda. Belum sempat Raka bertanya lagi, hujan turun sangat deras. Wiper truk bergerak cepat namun tetap sulit menghalau air di kaca depan. Lampu kendaraan dari arah berlawanan tampak kabur seperti bayangan. Jalan terasa semakin gelap. Dan ketika pelang rest area kilometer 47 muncul di depan, dada Raka langsung terasa berat. Warung sambal coek masih menyala terang di tengah hujan. Namun malam itu cahaya warung tampak aneh. Terlalu kuning, terlalu pucat, seperti cahaya lampu rumah kosong. Begitu turun dari truk, hawa dingin langsung menusuk tubuh. Hujan mengguyur atap seng rest area begitu keras hingga suara percakapan hampir tidak terdengar. Anehnya parkiran sangat sepi. Hanya ada 3 truk terparkir berjauhan. Tidak ada sopir yang duduk mengobrol seperti biasanya. Tidak ada suara radio. Tidak ada suara televisi dari warung. Semua terasa sunyi. Mang, bisik Ata pelan. Mang Ujang langsung berjalan cepat menuju warung tanpa menjawab. Begitu masuk, Raka langsung sadar sesuatu memang berbeda. Lampu warung redup. Pak Wiryo berdiri dekat dapur dengan wajah pucat seperti mayat. Sementara Bu Sari duduk di kursi sambil membaca tasbih dengan tangan gemetar. Tak ada makanan di meja. Tak ada suara ulekan sambal. Yang terdengar hanya suara hujan dan angin. Pak, sapa Mang Ujang pelan. Pak Wiryo menoleh perlahan. Matanya merah. Jangan lama-lama di sini malam ini. Kalimat itu langsung membuat bulu kuduk Raka berdiri. Memangnya kenapa? Tanya Raka. Pak Wiryo tidak menjawab. Ia justru melihat ke arah dapur dengan wajah ketakutan. Tiba-tiba, duk, suara berat terdengar dari belakang dapur. Lantai kayu bergetar kecil. Bu Sari langsung menutup mulutnya sendiri. Pak Wiryo memejamkan mata sebentar, seperti orang pasrah. Duk, duk, duk. Langkah itu terdengar lagi. Pelan, berat. Seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang berjalan di dalam dapur sempit itu. Napas Raka mulai tidak teratur. Pak, suaranya mengecil. Itu, jangan lihat belakang. Potong Pak Wiryo cepat. Namun terlambat. Karena saat itu, lampu warung tiba-tiba mati total. Blap, gelap. Semua langsung gelap. Suara hujan di luar terdengar semakin keras. Raka membeku di tempat. Dalam kegelapan itu, ia mendengar sesuatu bernapas. Kecelakaan bus pada malam Jumat Kliwon itu menjadi titik balik bagi rest area kilometer 47. Berita tentang jalur maut mulai menyebar kemana-mana. Sopir-sopir truk saling mengingatkan lewat radio komunikasi. Banyak yang memilih berhenti di rest area lain meski harus menempuh jarak lebih jauh. Jangan makan di kilometer 47. Kalimat itu mulai sering terdengar di jalur Pantura. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok besar berdiri di dekat tikungan saat hujan malam. Ada yang bilang matanya merah. Ada yang bilang sosok itu ikut berjalan di samping truk sebelum kecelakaan terjadi. Dan sejak malam itu, warung sambal coek perlahan mulai sepi. 2 minggu kemudian, Raka kembali melewati jalur tersebut bersama Mang Ujang. Namun suasananya sudah jauh berbeda. Parkiran rest area tampak kosong. Lampu-lampu banyak yang mati. Musola kecil di ujung area terlihat gelap. Tak ada suara tawa sopir. Tak ada aroma masakan. Hanya suara angin malam yang bertiup melewati deretan truk kosong. Warung sambal coek masih berdiri, tapi kini terlihat kusam. Cat papan namanya mulai mengelupas. Lampunya redup berkedip-kedip seperti hampir mati. Raka turun perlahan dari truk. Entah kenapa dadanya terasa sesak melihat keadaan itu. Masih mau ke sana? Tanya Mang Ujang. Raka mengangguk pelan. Aku mau ketemu Pak Wiryo. Mang Ujang menatap warung beberapa detik lalu berkata lirih. Hati-hati. Begitu masuk ke warung,
Hawa dingin langsung menyambut Raka. Tempat itu terasa jauh lebih sunyi dibanding sebelumnya. Bangku-bangku kosong. Televisi mati. Tidak ada suara ulekan sambal. Dan untuk pertama kalinya sejak Raka mengenal warung itu, tidak ada aroma makanan. Pak Wiryo duduk sendiri di dekat kasir. Tubuhnya tampak jauh lebih kurus. Matanya cekung dalam seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ketika melihat Raka datang, lelaki tua itu tersenyum lemah. "Sudah sepi sekarang," katanya pelan. Raka duduk di depannya. "Bapak sakit?" Pak Wiryo tertawa kecil. "Cuma capek." Namun suara tawanya terdengar kosong. Raka melihat banyak bekas puntung rokok di lantai dekat kursi kasir. Di meja terdapat beberapa botol obat dan gelas kopi yang belum dicuci. "Bu Sari mana, Pak?" Pak Wiryo terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Pulang kampung." Raka merasa ada sesuatu yang aneh dari jawaban itu. "Sendirian?" Pak Wiryo mengangguk kecil. Tatapannya kosong ke arah dapur. Dia sudah nggak kuat tinggal di sini. Angin malam masuk dari celah dinding papan, membawa bau lembab dan tanah basah. Raka memperhatikan dapur warung. Tirai kain lusuh itu kini tertutup rapat. Namun malam itu suasana di belakang dapur terasa jauh lebih gelap. Seperti ada sesuatu yang menunggu dalam diam. "Pak," Raka membuka suara pelan. "Kenapa nggak ditutup saja warungnya?" Pak Wiryo tersenyum pahit. "Saya sudah coba." "Terus?" Lelaki tua itu menunduk. "Saya tutup 3 hari." Tangannya mulai gemetar. Malam pertama ada suara orang jalan di atap. Duk, duk, duk. Pak Wiryo mengetukkan jarinya pelan ke meja kayu. Malam kedua, suaranya mengecil. Saya dengar suara orang makan di dapur. Raka diam mendengarkan. Malam ketiga, mata Pak Wiryo mulai berkaca-kaca. Anak bungsu saya hampir mati sesak napas. Suasana warung mendadak terasa berat. Saya takut, Rak. Untuk pertama kalinya Raka melihat Pak Wiryo benar-benar hancur.